Ustadz Azam sebagai narasumber untuk malam kelima Al-Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya diminta untuk mengisi tausiah sedikit dan sekaligus menjadi imam dan khatib. Alhamdulillah, pada kesempatan tahun ini Allah masih memberikan kepada kita itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang itu dirasakan hanya setahun sekali dan belum tentu tahun berikutnya kita akan merasakan kembali. Nikmat apa itu? Liqa'u syahri Ramadan. Kita dipertemukan kembali pada bulan Ramadan. Di mana bulan ini itu disebut oleh para ulama itu sebagai sayyidu syuhur. Bulan ini disebut sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kalau kata Allah dalam Al-Quran itu, Allah itu memiliki 12 bulan. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Dan di antara bulan itu semua yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Apa istimewaan bulan Ramadan itu? Banyak sekali ulama itu menyebutkan istimewaan bulan suci Ramadan itu banyak sekali. Namun yang paling utama ketika saya baca di kitab-kitab para ulama itu adalah hadis Nabi yang menyatakan wa ana ajzi bihi, kata Allah. Jadi semua amal kita itu ketika di bulan-bulan lainnya itu sudah ditakar oleh Allah pahalanya. Salat jamaah mendapatkan 27 derajat. Wa bainad darajatin khamsa mi'atin sir. Dan setiap perjalanan dan setiap perbandingan antara satu derajat dengan derajat yang lainnya, kila dikatakan itu seperti 500 tahun perjalanan. Kalau 27 derajat semakin dekat kepada Allah, artinya semakin tinggi kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang lebih mulianya lagi itu bukan itu sebetulnya. Di bulan Ramadan itu wa ana ajzi bihi. Tapi Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Allah sendiri yang akan langsung menentukan berapa jumlahnya. Dan Allah sendiri yang akan menentukan apakah amal itu benar-benar diterima atau ditolak. Nah, maka Ramadan itu adalah salah satu bulan di mana kita diminta oleh Allah itu untuk melatih diri kita dalam banyak kebaikan, sehingga nanti goalsnya, kalau kita mau tahu bagaimana puasa kita diterima atau tidak, nah itu nanti goalsnya itu setelah bulan Ramadan. Kalau seorang hamba dia kembali lagi ke masa jahiliyahnya setelah berpindah bulan Ramadan, maka para ulama dipastikan amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka goalsnya mengetahui apakah hamba itu nanti diterima amalnya atau tidak oleh Allah itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Apakah nanti setelah Ramadan dia benar-benar melanjutkan perbuatan-perbuatan baiknya dia, seperti menjaga ucapan ketika di bulan suci Ramadan, menjaga perbuatan, sering membaca Al-Quran. Apakah setelah Ramadan nanti itu hilang atau tidak? Maka kata para ulama, kalau mau tahu apakah hamba itu diterima amal atau tidak, nanti lihat setelah bulan suci Ramadan. Nah makanya, jamaah sekalian, mumpung kita dipertemukan oleh Allah kembali di bulan suci ini, maka perbanyak amal soleh yang itu akan melatih diri kita nanti setelah selesainya bulan suci Ramadan. Dan bulan ini memang istimewa dengan nuzulul Quran, dengan diturunkannya Al-Quran. Kita itu memiliki peluang untuk masuk surga itu dengan dua hal yang paling besar. Kata Rasul itu kita punya dua syafaat. Yang pertama syafaatul Rasul, yang kedua syafaatul Nabi. Syafaatul Quran. Yang pertama itu syafaat dari Rasulullah SAW. Yang kedua itu adalah syafaat dari Al-Quran. Maka kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka perbanyaklah membaca. Di sini Allah tidak menyuruh ihfaz, tapi Allah di sini langsung memberitakan kepada kita untuk iqra'. Perintahnya adalah membaca, bukan menghafal. Ini bentuk kasih sayang Allah juga kepada hambanya, karena Allah tahu setiap hamba itu diberikan
kemampuan menghafal yang berbeda-beda. Ada yang hafalnya cepat lupa juga. Ada yang hafalnya lama, ditinggal bentar udah lupa. Ada yang hafalannya cepat, lamanya juga lupa. Dan kemudian macam-macam lah. Ada yang sampai Allah udah semalaman suntuk dia hafalin, pagi-pagi mama ke pasar, gawe duduk hilang hafalannya. Karena yang menyebabkan hilang hafalan itu adalah karena kemaksiatan. Nah artinya di sini kita mendapatkan 2 peluang terbesar untuk kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka kalau tidak dapat syafaat Nabi, maka kita punya syafaat Al-Quran. Kalau 2 ini juga kita nggak dapatkan, maka pakai yang ketiga. Apa? Teman-teman yang solih, yang sering sholat berjamaah, yang sering ngajak ke kajian-kajian, yang sering ngajak berbuat baik, yang sering ngajak bersedekah. Maka nanti di hari kiamat kalau dua-duanya kita tidak dapat, maka semua kita dapat yang ketiga. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk berteman dengan siapapun, tapi lebih utamakan dekati teman-teman yang mengajak kepada kebaikan. Nah bulan ini benar-benar bulan kita untuk membersihkan hati, membersihkan diri kita dari dosa. Di bulan ini kita semua sama-sama sedang berusaha supaya setelah bulan suci Ramadan pergi nanti amal kita tetap stabil. Yang tadi kita mungkin di bulan Ramadan ngaji Qurannya sehari sejuz, setelah bulan Ramadan bolehlah setengah juz. Artinya amalan qiraatul Quran ini membaca Qurannya tidak hilang. Yang biasanya tarawih bolehlah tahajudnya meskipun berat tetap dilakukan. Nah artinya istimewanya tadi adalah wa ana ajzibihi. Nanti Allah langsung akan membalas berapa besar pahalanya, dan pahala yang paling nikmat itu adalah ketika Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah meridai kita masuk ke dalam surga. Itu adalah visi umat Islam. Apa visinya? Ridha Allah dan masuk ke dalam surga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada tausiah yang singkat ini. Semoga di bulan suci Ramadan ini tidak menjadikan sia-sia sebagaimana kita telah melalui bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga pada bulan ini Allah benar-benar menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya secara bersama-sama. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian baturan semua seluruh tausiah malam kelima Hidayah dari Ustaz Azzam Hafizahullah. Alhamdulillah.